Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa penonton channel Penggerak Perubahan yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang ijazah palsu Presiden Jokowi hingga saat ini tak kelar-kelar juga. Dari Solo ke Jakarta, putusannya juga sama saja mengecewakan bagi semua rakyat Indonesia. Bahwasanya Bambang Tri yang melakukan riset 3 tahun tidak terbukti adanya ijazah Presiden Jokowi di meja persidangan di Solo, dari mulai SD, SMP, SMA, bahkan ke jenjang strata 1 atau S1 di UGM. Yang menjadi penasaran, gelar Pak Jokowi ini apa? Dokter Andes atau insinyur? Atau dua-duanya? Tapi tidak pernah disematkan di dalam ijazah, karena ijazah tidak pernah terlihat. Dan hari ini sidang ada di Pengadilan Negeri Jakarta. Tetapi hingga saat ini hakim juga tak kunjung menemui para lawyer atau kuasa hukum dari Gus Nur dan Bambang Tri. Mari kita simak sidang atau konfres dari teman-teman lawyer di depan Pengadilan Negeri Jakarta. Ini sangat kocak, di mana penguasa menggunakan lagi kekuasaannya untuk mempermainkan hukum. Bagaimana rakyat ketika kecil melakukan kesalahan tetapi hukumannya berat, tetapi para koruptor, para penguasa yang jelas-jelas melakukan kesalahan, mengkorupsi, mengambil hak-hak rakyat, justru mendapatkan pidana yang ringan. Di dalam penjara mereka bisa melakukan atau membeli seenaknya mereka, padahal uang itu uang rakyat. Mari kita simak video yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya langsung saja ya. Kami berusaha menemui ya ketua pengadilan, dan seperti biasa tentu jawabannya normatif, sedang rapat lah atau sedang apa ya, terserah saja. Jadi nggak ditemui ya? Tidak ditemui, tidak bisa ditemui. Kitanya sudah nunggu lama nih. Kemudian mau bertemu juga dengan PP-nya, wakil juga tidak bisa. PP-nya juga alasannya kita sudah menyetujui ini adalah merupakan persidangan ikut atau elektronik. Di sini ada lawyer perempuan menyatakan dari isi yang gugatan disampaikan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta bahwasanya hakim tidak berhak mengadili. Lantas siapa yang harus mengadili? Rakyat. Jokowi aja di demo nggak pernah datang, lari ke Kalimantan, tengok itik. Lebih penting intik daripada manusia. Dulu sering mengatakan saya lebih suka di demo. Ketika di demo lari. Mari kita lanjutkan. Elektronik ya, padahal saya mengatakan kami tidak pernah menyetujui. Kita nggak pernah tanda tangan kita. Ya, jadi kasihan satpamnya nanti. Ini lebih baik kita ini aja. Kami langsung tadi menuju ke kemana tadi Bang Peggy? PTSP ya. Tapi karena kelamaan kami cari sendiri. Ini sudah terbaca informasi putusan nomor 610-PDT-G/2023/PNJKT-PST. Tanggal putusan Kamis 25 April 2024 ya. Bunyi keputusannya adalah amar putusan, salinannya belum kita dapatkan, mengadili 1. Mengabulkan eksepsi kompetensi absolut tergugat 1, tergugat 2. Ada yang sangat lucu. Sidang digelar secara offline tapi putusannya secara online. Coba kita mikir, untuk para hakim dan ahli hukum yang berpikir secara objektif, adakah putusan secara online? Malaikat saja ketika nanti memutus kalian para hakim yang mempermainkan hukum itu secara offline. Mari kita simak. 2, tergugat 3, tergugat 4, tergugat 5, tergugat 6, tergugat 7, dan turut tergugat 1 tersebut. 2, menyatakan, nih penting nih, menyatakan pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara ini.
tidak berwenang dia ya. 3, menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.626.000. Jadi sudah tidak dikabulkan, rakyat dihukum untuk membayar biaya perkara ya. Itulah 3 amar keputusan nomor 610 ya garing PDT.G garing 2023 PNJKT PST. Boleh lanjut? Bagaimana sih? Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, saya paham sebagaimana Anda hadir kemari sangat ingin tahu ya akan bagaimana kelanjutan dari perkara ijazah palsu Joko Widodo. Betul? Betul. Nah, dan ternyata untuk putusan selah pihak pengadilan sudah memutuskan secara online. Kami bukan tidak tahu. Kami hadir ke sini. Sudah diputus hukuman 4 tahun tapi ijazah nggak ada. Para penegak hukum yang adil, yang disumpah oleh Al-Quran, yang nggak tahu ya Al-Qurannya itu beneran atau Al-Quran palsu, kita nggak tahu. Al-Quran yang benar-benar mereka percayai, imani, atau hanya sekedar Al-Quran yang mereka tidak ketahui esensinya itu apa. Maka mereka melakukan rekayasa-rekayasa yang membuat kemenangan para penguasa atau oligarki untuk menguasai hukum. Tidak menutup kemungkinan bahwa MK kemarin dissenting opinion itu juga bagian dari manipulasi. Ya kita nggak tahu itu apakah dissenting opinion atau dissenting opinion. Karena kita tidak tahu di belakang apakah ada brief atau enggak. Karena kalau kita melihat dari persidangan yang didatangkan oleh ahli 01, 02, dan 03, Suhartoyo, ketua majelis hakim itu sangat keras. Tetapi ketika memutuskan seperti berbalik arah 180 derajat. Kita simak lagi pernyataan dari para lawyer Bambang Tri dan Gus Nur. Tapi Jokowi tidak ada kewajiban untuk menunjukkan ijazahnya tersebut. Ini persidangan atau permainan sandiwara, dagelan. Ini karena kami ingin untuk menemui Ketua Pengadilan Negeri agar beliau mengetahui bahwa kami tidak setuju dengan keputusan yang sifatnya online tersebut. Tolong pegang, ya. Lalu bagaimana? Kami ingin sebenarnya kembali menyatakan pendapat kami agar mereka mereschedule untuk bisa dilakukan sidang offline. Jadi kalau mereka memberikan keputusan selah, nyatakan keputusan tersebut dalam sebuah sidang yang didengarkan oleh termohon dan pemohon. Pasal 185. Sesuai pasal 185 diucapkan di dalam persidangan ya, 185 HR. Tapi kami sangat mengerti. Inilah upaya yang bisa dilakukan oleh pengadilan ya untuk tidak bertemu langsung dengan kami para pemohon yang sangat ganas-ganas ini, mungkin menurut mereka begitu ya. Padahal sebenarnya kita sedang mencari kebenaran. Perlu Anda ketahui ya, gugat ijazah palsu jilid 2 di Surakarta itu belum pernah menunjukkan ijazah asli Joko Widodo. Sampai detik ini. Akan tetapi 2 orang sudah dihukum 4 tahun ya. Bayangkan Gus Nur dan Bambang Tri. Gus Nur dan Bambang Tri. Orangnya dihukum, tapi Jokowi tidak ada kewajiban untuk menunjukkan ijazahnya mana yang asli tersebut. Ya, 14 kali persidangan, betapa gigihnya kita menginginkan agar dihadirkan wakil dari Jokowi, bukan jaksa negara. Mengapa? Karena ini soal pemalsuan. Mau dia presiden tidak soal, tapi dia adalah subjek hukum yang melakukan pemalsuan tersebut. Harusnya tidak menggunakan jaksa negara atau yang mewakilinya. Ya, Presiden Habibie sudah menunjukkan sebuah teladan yang baik. Ketika urusan itu menyangkut diri dia pribadi, dia tidak menggunakan jaksa negara. Hanya kali inilah ya Joko Widodo dengan sombongnya menggunakan jaksa negara. Kami tidak terima. 14 kali persidangan kita selalu menolak. Akhirnya hari itu tiba, di mana ya Otto Hasibuan datang dengan pasukannya tentu saja ya untuk hadir di persidangan, dan cukup sekali saja
Anda bisa melihat bagaimana riak wajah hakim pada saat itu sangat berbahagia. Dan semua keinginan Oto Hasibuan diikuti, termasuk sidang-sidang yang akan datang berlanjut dengan online. Padahal kami tidak setuju. Kami percaya, dan Prof. Egy ya, yang paham hukum ini, bahwa sidang perdata itu mengenai konsensus, kebersetujuan kedua belah pihak. Ada kesepakatan ya, tidak bisa diputuskan oleh pihak pengadilan sendiri berdasarkan kehendak daripada salah satu pihak gitu. Nah, tapi ini yang terjadi. Kami paham karena kita bicara soal pendekatan kekuasaan ya. Nah, oleh karena itu kami mengatakan pada hari ini bahwa keputusan sudah diucapkan. Nah, tentu saja kami akan sami'na wa ata'na kepada Bang Egy selaku ketua kami, tapi kami ingin mengatakan ini tindakan yang sangat pengecut. Sangat pengecut ya, hadapi dong ya, buka perkaranya. Oto mengatakan ada ijazah aslinya, tunjukkan case close ya, tunjukkan saja, tapi ternyata tidak mampu ditunjukkan. Maka kami berkesimpulan inilah belok-beloknya supaya nggak memperlihatkan ya. Dan perlu Anda ketahui, hari ini tanggal 25, 3 hari setelah tanggal 22 pengumuman daripada keputusan perkara PHPU di MK ya. Mohon maaf, kami harus ya mempunyai pemikiran analisis bahwa ini disengaja untuk melihat kondisi setelah tanggal 22 ya. Konstelasi politik memanas ya. Nanti akan dilihat ini. Ya, saya sama analisanya begini. Mungkinkah orang yang sudah bakal menang di MK mau kalah? Mungkin nggak? Nggak mungkin kan, sama seperti sekarang ini orang ini akan terus mempertahankan bahwa dirinya tidak bersalah, bahwa dia punya ijazah asli itu walaupun tidak pernah diperlihatkan ya. Nanti kami berharap rakyat akan terus menang, justru makin kita terus dizolimi, ini menunjukkan kemenangan rakyat. Karena kalau mereka yang benar, gampang kok, tinggal ditunjukkan. Tapi mereka tidak mampu menunjukkan hal tersebut. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya tahu bagi pendukung keadilan kebenaran ya sudah kecewa yang pertama karena itu ya Hakim MK Soehartoyo menunjukkan keberpihakannya yang salah ya, sen kiri belok kanan. Selama beberapa sen kiri belok kanan itu biasanya emak-emak ya. Dan itu bukan karena jahat, karena pikiran emak-emak itu memang begitu. Kenapa diikuti oleh Hakim MK ya kan? Mereka selama ini memberi harapan palsu kepada kita. Seakan-akan ingin memperbaiki keadaan ya kan, akan memberikan kejutan sebuah keputusan. Ternyata kita benar-benar terkejut. Terkejutnya kenapa? Dia mengatakan akan memberikan sebuah kesenangan lah kepada bangsa Indonesia, keputusan yang akan berbeda, sebuah keadilan. Nggak taunya justru dialah faktor yang menyebabkan kekalahan kita. Betul? Nah, oleh karena itu saya sudah bilang, jangan pernah berharap kepada manusia, pasti akan kecewa. Even dia adalah seorang hakim ya. Nah, oleh karena itu kecuali tentu saja kodi atau hakim-hakim yang amanah, yang beriman. Nah, hari ini kita sudah melihat bahwa benar yang dikatakan oleh salah satu hakim MK juga, yaitu Harif Hidayat, semua sudah terkooptasi. Ya, eksekutif, yudikatif, legislatif, ditambah lagi partai politik dan satu lagi pers, kecuali kalian yang tidak ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Termasuk si Harif Hidayat terkooptasi. Ya. Ya begitulah ya. Nah, semoga kita berharap satu lagi ini, walaupun agak kemana-mana nih saya ngomong, semoga orang yang kita dukung akan istiqomah, tidak akan masuk kemana-mana, tetap jadi oposisi agar bangsa ini segera bisa diperbaiki pada kondisi berikutnya atau waktu yang tidak lama lagi. Betul? Silakan Bang Egy, bagaimana kita ini? Oh, jangan jatuh. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya menambahkan saja apa yang sudah diungkapkan secara gamblang, secara panjang lebar, secara detail oleh rekan Kurnia, ya, bahwa betul ternyata sidang hari ini yang mereka sebetulnya jadwalkan secara online dengan cara memaksa, ya, walaupun tanpa ada konfirmasi dari kami sebagai penggugat, ya, ternyata mereka mengadakannya dengan secara online, kemudian memutuskan, tadi diungkapkan oleh rekan Kurnia bahwa intinya adalah gugatan kami ditolak, kira-kira seperti itu. Sebetulnya dari awal kami sudah menyatakan dan berkeberatan sama sekali, berkeberatan sekali begitu, bahwa sidang-sidang ini akan dilakukan dengan secara online. Karena peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2022 yang terakhir itu, yang terbaru, memang menyatakan bahwa sidang-sidang itu dimungkinkan atau bisa dilakukan secara online, dimungkinkan. Tapi tentunya karena ini kita perdata, tadi rekan Kurnia
katakan harus ada konsensual ajasnya, ada kesepakatan, ada persetujuan antara para penggugat dan tergugat. Ini kan tidak sama sekali, Bang. Soalnya dipaksakan secara sepihak oleh mereka. Enggak, waktu mereka nada tangan ke depan, kita kan nggak mau. Iya, betul. Dipaksakan Seperti itu. Jadi hakim diganti, hakim baru juga begitu. Tampak sekali ketakutan mereka menghadapi kami. Loh, kami kan para penggugatnya pencari keadilan begitu ya. Cari keadilan, dan ternyata kan terbukti bahwa mereka berusaha menghindar dan tanpa substansi seperti apa, secara material buktinya seperti apa, tahu-tahu kita ditolak saja seperti itu. Jadi ini mengkonfirmasi bahwa ternyata sidang gugatan ijazah palsu kita yang ketiga kalinya ya, di Jakarta, di Solo, di Jakarta kembali ya, 3 bulan sudah ya, hampir 3 bulan, hampir 4 bulan lebih ya. Ini Oktober, Bang Juju, mengkonfirmasi bahwa ijazahnya itu Joko Widodo itu tidak mempunyai ijazah asli. tidak ada. Yang katanya adalah lulusan UGM, Universitas Gajah Mada, Kehutanan. Pihak UGM pun tidak pernah melihat yang aslinya. Iya. Ya. Dan silakan saja siapapun, Oto Hasibuan juga demikian, silakan. Kalau memang ada yang asli, dikatakan rekan Kurnia, tunjukkan saja kepada kami. Gampang. Selesai. Tapi ini tidak pernah ditunjukkan. Dan 3 kali persidangan gugatan kami, Bang Egy, memang tidak pernah tunjukkan. Ada orang yang bilang, oh kamu yang menggugat, kamu yang membuktikan. Salah. Kami sudah menyatakan bahwa ijazah kamu palsu. Sekarang buktikan bahwa ijazahnya aslinya ada. Yang ini tidak pernah ada. Oleh karenanya, ya sekarang akan digantikan lagi oleh anaknya. Anaknya pun tidak jelas juga ijazahnya. SMA-nya di mana? Ada yang bilang di Jakarta, di Singapura, di mana? Jangan-jangan nanti di Afrika lagi. Di Australia. Di Australia. Oh ya, di Australia, betul. Nggak jelas juga. Apa ini penyakit keturunan begitu? Kan seperti itu ya. Nah, jadi rakyat sekali lagi, publik ingin menghendaki ajas keadilan dan kebenaran itu harus tegakkan. Percuma kita sebagai negara konstitusi berdasarkan Undang-Undang Dasar 45, tapi isinya adalah kebohongan-kebohongan, kemunafikan. Seperti itu. Demikian sementara, Bang. Ya, Tambahan sedikit, Bang. Tentang kompetensi absolut ini adalah cara menghindar. Betul atau tidak? Iya. Ya, karena apa? Tidak ada cara lain lagi. Orang kita hanya minta simpel, tampakkan saja ijazah aslinya. Kalau ijazah aslinya ditampakkan, maka akan ada ahli-ahli nanti yang menilai apakah ini asli atau tidak, kan begitu. Dan satu lagi Bapak Ibu sekalian, perlu Anda ketahui, ketika kita dalam persidangan itu, kita kan meminta nasihat kepada hakim. Wajar dong kita meminta ya, bagaimana caranya untuk menghadirkan seorang Joko Widodo atau wakilnya yang bukan jaksa negara. Ya, Dan sudah. hakim saat itu memberikan idenya, usulnya. Harusnya jika hakim sudah memberikan ide, tidak boleh ada eksepsi. Mengapa kami minta kepada hakim? Artinya itu sudah yang paling benar. Kalau memang mau menyelesaikan masalah. Jadi rupanya ini hanya jalan untuk berbelok-belok Usulan tadi. hakim, Nah, hadirkan usulan Jokowi hakim secara hadirkan pribadi. Jokowi secara pribadi, tidak juga diiniin. Tahu-tahu muncullah dengan menunjukkan show force ya. Salah satu pengacara termahal di Indonesia barangkali. Yang tidak lain ketua kami juga ya. Dan saya agak kecewa mengapa beliau yang turun. Karena kalau beliau turun itu banyak kode di situ, banyak sinyal. Ya kan, dia bisa turunkan orang lain. Kalau memang berkeinginan untuk anak bangsa ini akur. Ya kan? Ini dia yang turun sendiri begitu. Dia sudah pula udah memberikan janji akan mau bawa ijazah asli Iya, Jokowi, dan mana? kemudian tidak ada sama Lapor sekali. polisi. Ya. Mana? Jadi, Bohong itu dia. nanti Kebohongan Bang publik Egy ya. akan lakukan apa selanjutnya silahkan. Kebohongan ya kan? mengatakan di Saya kira persidangan akan begitu. membawa jasa asli Jokowi. Iya. Janji seperti itu. Ada katanya, kami akan buktikan. Iya. Tahu-tahu yang keluar adalah kompetensi absolut, tidak berwenang. Enak banget ya. Ini persis mirip-mirip seperti persidangan 265 dan 266 ketika kami menggugat Jokowi dan menggugat DPR ya. Hanya inilah cara mereka untuk menghindar. Nggak mungkin memperlihatkan ijazah asli. Itu saja. Ya, silakan Bang Rizal. Yang Prinsipal, no Rizal, no party. Nomor partai. Mari kita party hari ini. Atas sikapnya dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini bukti yang namanya peradilan sesat. Dwaling rechterlek gitu ya, ada namanya peradilan sesat. Ini bukti peradilan sesat. Kemudian tadi dinyatakan ada diktum yang menyatakan bahwa peradilan atau pengadilan tidak berwenang atau disebut berbasis kompetensi absolut tanpa alasan hukum yang akan kita uji juga. Jadi artinya bahwa pilihan berikut yang bisa kita lakukan atau kita usulkan sebagai prinsipal ke kuasa hukum, banding gitu kan. Salah satunya. Banding karena itu adalah upaya hukum, dia diuji lebih tinggi lagi. Yang kedua, atas peradilan sesat, maka bisa saja Para hakimnya. ketua pengadilan
Negeri Jakarta Pusat beserta para hakim kita adukan ke Mahkamah Agung. Itu juga bisa dijadikan komisi yudisial. Itu bisa kita lakukan. Jadi mungkin nanti dipertimbangkan oleh kuasa hukum bersama prinsipal tentang itu. Dan yang ketiga tentu saja kita akan melakukan upaya-upaya yang lain yang jelas bahwa soal ijazah palsu ini tidak membuat prinsipal maupun kuasa hukum menyerah, tidak. Itu kita akan terus berjuang karena ini menyangkut hak rakyat, hak masyarakat, hak publik untuk tahu presidennya punya ijazah enggak, dan ijazah yang dipunyai kalaupun ada asli atau enggak. Ini adalah satu hak dari masyarakat, hak rakyat, dan kita berjuang untuk memperjuangkan hak rakyat itu, bukan sembarang ngadu-ngadu, bukan sembarang lapor-lapor, bukan sembarang masuk-masuk ke ruang-ruang pengadilan, bukan. Ini adalah untuk memperjuangkan hak rakyat supaya tahu yang presidennya itu punya ijazah enggak, dan ijazah kalau dipunyai asli atau enggak. Masa yang begitu aja nggak ngerti? Gitu. Masa yang begitu aja nggak paham? Masa yang begitu saja harus dia bersembunyi ke sana ke sini sampai dikeluarkan bahwa Pengadilan Jakarta Pusat tidak berwenang. Lalu mau apa lagi? Memang dia sembunyikan itu. Jadi pengadilan jalanan yang berwenang itu. Pengadilan apa yang harus berwenang sekarang? Pengadilan jalanan rakyat, pengadilan jalanan, pengadilan yang kemudian merupakan gerakan-gerakan rakyat masyarakat, people power. Kalau terjadi people power salah sendiri, hukum tidak menyelesaikan. Begitu. Saya kira mudah-mudahan banding atau diadukan komisi yudisial, komisi Mahkamah Agung, atau Gugat kembali. Nggak nyerah kita. Nggak nyerah. Gugat baru. Ya, dengan formulasi-formulasi baru yang intinya kita memperjuangkan hak rakyat Indonesia untuk tahu presidennya punya ijazah atau enggak, dan ijazahnya asli atau tidak. Itu hak rakyat, dan kita berjuang untuk menegakkan hak rakyat itu melalui proses hukum ini. Saya kira itu dari prinsipal. Allahu Akbar. Tiba saatnya saya ambil keputusan. Mendengar apa yang disampaikan Ibu Kurnia dan juga prinsipal Fadilah, Rijal Fadilah, maka keputusan saya sebagai ketua umum dari tim pembela ulama dan aktivis. Nah, kita ini sekarang lagi bela para aktivis tadi, yang dari UI, prinsipal juga Pak Taufik, Rijal Fadilah, ada lagi Muslim Arbi, ada lagi Bambang Tri, ada lagi Hatta Taliwang. Nah, itu yang menjadi prinsipal. Keputusan saya adalah yang pertama, kita akan bikin gugatan baru. Itu lebih pas, kenapa? Karena kalau kita banding, sidangnya online lagi dan tidak ketemu orang. Yang dibahas cuma berkas-berkas. Ya udah pasti kalah lagi lah. Oke? Nah, kalau gugatan baru, hakimnya juga insya Allah baru lagi. Kemudian materinya kita rubah lagi apa yang memungkinkan yang mesti bisa masuk, ya. Dan itu akan terjadi nuansa baru. Karena 2 kali kita sudah coba. Tahun 2022 kita dicatatkan sama, tapi lebih sadis waktu yang pertama itu. Sidang sudah dijanjikan jam 1. Jam 12.45 udah diputus. Kita tidak berwenang katanya pengadilan. Ini kan sadis, kita nggak ada di sidang, diputus. Terus kita nyatakan banding, nggak diproses. Nah, maka kalau gitu sekarang ngapain kita banding lagi, nggak diproses lagi. Nah, jadi sekarang yang ketiga ini, yang kedua kita dinyatakan juga sekarang tidak berwenang. Nah, yang ketiga kita akan lakukan lagi gugatan baru. Tentu harapannya hakimnya yang baru, yang masih betul-betul imannya kuat, yang nggak terpengaruh. Yang sekarang yang adili udah pada mati, mudah-mudahan mati semuanya itu. Ya, boleh doain jahat, boleh. Dalil saya surat Yunus ayat 88. Nabi Musa mendoakan Fir'aun binasa.
Saya doakan para hakimnya tadi itu yang ngatur semuanya, pengacaranya dibinasakan oleh Allah. Amin semuanya. Amin semuanya. Sekali lagi, para hakimnya, baik yang di Mahkamah Konstitusi maupun yang di PN Jakarta Pusat dan para pengacaranya yang membela kezaliman itu dibinasakan oleh Allah. Kurang keras, dibinasakan oleh Allah. Dibinasakan oleh Allah. Insya Allah doa orang-orang yang terzalimi dikabulkan. Cuma masalahnya waktunya lambat atau cepat, itu bukan hak kita. Itu udah kewenangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi doa kita, permintaan kita, insya Allah nggak ada yang ditolak. Hanya waktu cepat atau lambat. Itulah kesabaran, itulah keikhlasan kita dalam berjuang. Seperti kata Rizal tadi, jangan lemah, jangan menyerah. Kita gugat balik. Di samping itu, sebelum itu saya akan datangin komisi yudisial. Para hakim di komisi yudisial yang juga memeriksa hakim. Kalau kalian main-main juga, kalian ini udah jelas melanggar kode etik hakim. Hakim tidak jujur, hakim tidak benar, hakim tidak profesional, hakim tidak disiplin. Itulah kode etik hakim. Kalau kalian bela juga, kau juga dibinasakan oleh Allah. KY dengar, walaupun banyak teman saya di situ. Kalian adalah pecundang, pengkhianat rakyat. Ya, oleh karena itulah juga Mahkamah Agung, badan pengawasannya membiarkan ini juga, semoga cepat dibinasakan oleh Allah. Sehingga nanti gugatan kita yang baru, hakimnya udah pada beriman yang baik, yang sadar, sehingga betul lah bisa diputuskan Jokowi memang nggak punya ijazah. Kalau punya, Otto, saya tantang kau, Otto, sama-sama lawyer kita. Tantang kau, datang, mana tunjukkan ijazah? Tunjukkan. Kau sudah janji. Kau sudah janji. Kalau enggak, kau memberi keterangan palsu di sidang. Aku laporkan 7 tahun sanksi buat kau nanti. Otto, jangan belagu kau, maju sini. Ya, tunjukkan itu ijazah Pak aslinya Jokowi. Jangan bikin rakyat susah. Kalau nggak berani, berarti kau nggak punya, kau ditipu. Ya, itu yang harus kita hukum. Penguasa yang zolim seperti ini wajib dibinasakan. Amin, amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perlu dijawab oleh jaksa-jaksa atau utusan Jokowi yang mengatakan ijazahnya itu ada. Kalau ada, mana tunjukkan. Kalau nggak ada, bilang nggak ada. Proses hukum itu baru peradilan yang adil. Jangan mempermainkan peradilan kepada masyarakat.